Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, perkenalkan saya Aristiono Nugroho, Associate Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang 3 orang tokoh di Perancis, ketiganya Muslim, dan saya pikir kita perlu belajar dari mereka bertiga. Tokoh yang pertama adalah Mohamed Altrad. Beliau adalah seorang miliarder yang memulai bisnis dan menapaki karirnya sebagai miliarder mulai dari nol. Nanti kita lihat bagaimana. Mohamed Altrad mewakili kisah nyata from rags to riches. Jadi kalau diterjemahkan artinya dari miskin menjadi kaya, ya. Di Mohamed Altrad mewakili kisah nyata from rags to riches, dari miskin menjadi kaya. Mohamed Altrad lahir di tenda nomaden di Suriah tanpa tahu tanggal lahirnya yang pasti. Ia adalah seorang yatim piatu yang mengalami masa sulit. Namun, ia berhasil mendapatkan beasiswa untuk belajar di Prancis dan memulai hidup baru di sana. Setelah lulus, ia bekerja di beberapa perusahaan teknologi besar sebelum akhirnya mendirikan Altrad Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perancah atau scaffolding dan peralatan konstruksi. Kini perusahaannya adalah salah satu pemimpin pasar global dan Mohamed Altrad menjadi salah satu miliarder di Prancis. Bagaimana kiat suksesnya? Ada 3 kiat suksesnya. Yang pertama adalah ketahanan dan kegigihan. Hidup yang sangat sulit di masa kecil tidak membuat Mohamed Altrad menyerah. Ia menggunakan tantangan sebagai motivasi untuk terus maju. Yang kedua, kiat suksesnya adalah pendidikan adalah kunci. Meskipun sempat dilarang sekolah, ia gigih mengejar pendidikan. Kesempatan beasiswa ke luar negeri menjadi titik balik yang mengubah nasibnya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah salah satu cara terpenting untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka pintu kesuksesan. Yang ketiga adalah visibilitas dan adaptasi. Ia belajar bahasa Prancis hingga lancar untuk memperluas relasi dan peluang bisnis. Altrad menunjukkan bahwa sukses di negara baru memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya dan lingkungan setempat. Itulah tokoh Muslim dari Prancis, yaitu Mohamed Altrad, yang awalnya adalah lahir dari keluarga miskin, tapi kemudian menjadi kaya raya dengan berbisnis scaffolding, ya, bergerak di bidang scaffolding dan peralatan konstruksi. Sekarang kita berpindah ke tokoh Muslim berikutnya yang merupakan bintang sepak bola dunia, yaitu Franck Ribéry. Franck Ribéry adalah salah satu pesepak bola Muslim yang paling terkenal di dunia. Ia masuk Islam saat bermain untuk klub Turki Galatasaray dan kemudian mencapai puncak karir di klub raksasa Jerman Bayern Munich. Jadi Franck Ribéry ini orang Prancis, kemudian ketika dia berprofesi sebagai pemain sepak bola, dia kemudian masuk ke klub di Turki yaitu Galatasaray, dan kemudian di situ dia mendapatkan hidayah dan menjadi mu'alaf, dan kemudian dia terus menapaki karirnya di sepak bola hingga mencapai puncak karirnya di sebuah klub raksasa Jerman yaitu Bayern Munich. Meskipun karirnya lebih banyak di Jerman, ia adalah warga negara Prancis dan sering menjadi sorotan media di sana. Apa kiat suksesnya?
Ada dua kiat sukses dari Frank Ribery yang saya pikir bisa untuk kita jadikan bahan pelajaran. Yang pertama, dedikasi dan profesi. Ribery dikenal memiliki etos kerja yang luar biasa di lapangan. Cedera parah yang ia alami di masa kecil tidak menghentikannya untuk menjadi pemain kelas dunia. Ia membuktikan bahwa bakat harus diiringi dengan dedikasi dan kerja keras. Kiat yang kedua adalah integritas dan nilai agama. Religion values, ya, nilai agama. Ribery dikenal sebagai sosok yang sangat religius. Ia sering menunjukkan identitas muslimnya di hadapan publik dan menjadikan keyakinannya sebagai pegangan hidup yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Jadi itulah Frank Ribery, seorang pemain sepak bola di tingkat dunia, ya. Warga negara Prancis, kemudian menjadi mualafnya di Turki karena main di klub sepak bola Galatasaray. Kemudian sesudah itu dia menapaki karirnya dengan cemerlang di Jerman, khususnya di klub raksasa Jerman yaitu Bayern Munich. Sekarang kita pindah ke tokoh yang ketiga, yaitu Rachid Nekas. Beliau adalah seorang pengusaha dan aktivis. Rachid Nekas adalah seorang pengusaha Perancis keturunan Aljazair. Ia dikenal luas karena tindakannya yang berani dalam membela hak muslimah. Sejak larangan penggunaan cadar di tempat umum diberlakukan di Perancis, ia telah membayar denda bagi ribuan muslimah yang melanggar aturan tersebut. Ia menyatakan bahwa tindakannya adalah bentuk perlawanan terhadap undang-undang yang dianggapnya menindas. Bagaimana kiat suksesnya? Ada dua kiat sukses dari Nekas. Yang pertama, membangun kekuatan finansial. Kekayaan yang ia miliki sebagian besar dari hasil investasi properti dan saham yang memberinya kebebasan untuk melakukan advokasi. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan dalam bisnis bisa menjadi modal untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu sebabnya dia tadi disampaikan telah membayar denda sekian banyak wanita muslimah yang melanggar ketentuan di Perancis untuk tidak menggunakan cadar, tapi para wanita tersebut menggunakan cadar sehingga kemudian didenda dan kemudian itu yang oleh Nekas dibantu, ya, dibayar denda-dendanya itu. Kiat yang kedua adalah berani berbeda dan bertindak. Nekas tidak hanya berbicara, tetapi langsung bertindak. Ia rela mengorbankan sebagian hartanya untuk membela prinsip yang ia pegang teguh. Ini menunjukkan pentingnya keberanian dalam bertindak untuk tujuan yang lebih besar melampaui kepentingan pribadi. Sahabat-sahabat sekalian, ada pelajaran penting dari tiga tokoh yang sudah kita bahas tadi. Ketiga tokoh tersebut adalah Mohamed Altrat, kemudian Frank Ribery, dan kemudian Rachid Nekas. Mereka adalah tiga tokoh muslim yang berasal dari Perancis, itu berwarga negara Perancis. Ada pelajaran penting dari mereka yang bisa kita peroleh. Dari kisah-kisah tersebut kita bisa melihat bahwa kesuksesan para muslim di Perancis di tengah berbagai tantangan sosial dan politik seringkali didasari oleh tiga hal. Yang pertama adalah kegigihan dan ketahanan mental. Mereka, kaum muslimin Perancis, tidak membiarkan kesulitan, baik dari latar belakang pribadi maupun dari lingkungan, untuk menjadi penghalang. Jadi kesulitan itu bagi mereka bukan halangan untuk terus bekerja, untuk terus melakukan sesuatu yang berguna bagi Perancis dan bagi agama mereka. Yang kedua adalah pendidikan sebagai alat untuk mobilitas sosial. Pendidikan menjadi kunci untuk membuka peluang, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga imigran atau kurang mampu. Dan yang ketiga, integritas dan ketaatan pada nilai-nilai. Mereka menunjukkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika karir atau bisnis yang dijalani tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip yang mereka yakini, termasuk dalam hal ini nilai-nilai keislaman. Saya pikir demikian, kita sudah belajar dari tiga orang tokoh muslim Prancis
yaitu Mohamed Altrat, seorang miliarder, pengusaha bidang perancah atau scaffolding dan peralatan konstruksi. Yang kedua, kita sudah belajar dari Frank Ribery, seorang bintang sepak bola dunia. Dan yang ketiga, kita sudah belajar dari Raket Nekas, seorang pengusaha dan sekaligus aktivis pembela hak asasi manusia, terutama dalam konteks membela para wanita muslimah di Perancis yang terkena ketentuan denda disebabkan menggunakan cadar. Demikian, mudah-mudahan yang sudah kita bahas ini bisa menginspirasi kita untuk terus berjuang untuk berbuat kebaikan sebatas kemampuan kita masing-masing. Saya pikir demikian, saya akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.